Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, kita mulai dulu pembelajaran hari ini ya, di pertemuan pertama setelah kita melakukan, kontrak pekan kemarin. Hari ini Bulpa akan mulai dengan materi, kristal sebagai dasar untuk mempelajari material, secara lebih mendalam. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita, berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti ada hal-hal yang baik dan bermanfaat yang bisa, kita dapatkan selama pembelajaran ini. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Berdoa selesai. Iya, iya sebagai, pengantar ya. Jadi, di kontrak kemarin mungkin saya jelaskan sekilas tentang apa saja yang akan kita, pelajari ya selama, eee, di pembelajaran material ini. Jadi inti pembelajaran kita memperbanyak hasanah kita ya tentang, material, utamanya material-material yang bermanfaat ya bagi, kehidupan kita, dan itu didasari dengan beberapa macam teori. Salah satu teori yang paling, dekat dan paling mendukung untuk mempelajari material adalah, teori, kristal ya, teori kristal. Bu akan share screen. Ya, ini, sekilas mungkin ada yang di S1 pernah mendapatkan, tidak ada masalah, nanti kita perdalam di bagian pembahasan, jurnalnya. Ya, jadi kalau Anda mendengar kata kristal ya, mungkin, yang terbersit, sesuatu yang berkaitan dengan, berkaitan dengan perhiasan, ya, perhiasan atau lampu-lampu, ya, lampu-lampu kristal yang indah itu. Ya, itu tidak salah pengertian seperti itu karena memang pada dasarnya kristal itu berasal dari sesuatu yang ketika dikenai suatu cahaya dia bisa meneruskan, ya. Jadi kalau, di awal ya, pada zaman, Yunani kuno, kristal itu berasal dari kata, kristalus atau krastolus, ya ada beberapa yang menyebutkan kristalus, ada yang menyebutkan krastolus, ada yang menyebutkan korstulus ya, jadi semacam itu. Di awal, abad, sekitar 600 sebelum Masehi ya, pernyataan orang-orang Yunani ketika melihat sesuatu yang bening, itu mereka langsung otomatis mengatakan, krustalos ya, sesuatu yang bening. Jadi sesuatu yang bening. Beberapa dari mereka juga menspesifikkan karena sebagian orang di Yunani kuno itu tinggalnya tidak dekat dengan Antartika, ya kutub utara atau kutub selatan. Sehingga mereka hidup di 4 musim dan mayoritas musim dinginnya lebih panjang ya. Ketika salju turun ya, permukaan bumi itu tertutupi oleh es, benda-benda yang tertutupi oleh es itu akan membeku ya, kemudian menghasilkan yang kita sebut dengan, kristal es. Kenapa disebut kristal es? Orang-orang Yunani kuno mengatakan kalau ada daun jatuh di permukaan es dan terlihat ya dari atas itu, posisi daunnya masih masih bagus, tidak rusak, bening, tapi tertutupi oleh bongkahan es, maka itu mereka sebut kristal. Jadi kristal daun. Nanti kalau ada bongkahan kayu tertutupi oleh salju, kemudian karena saljunya berbulan-bulan, kemudian terbentuk balok-balok es, dan kayu tadi ketika disebut oleh orang Yunani kuno ya kayu kristal, krustalos, kayu krustalos ya, kayu yang sudah mengkristal, seperti itu. Pengertian atau definisi ini berlangsung sangat lama ya, sekitar 600 sebelum Masehi itu pengertian itu terus bertahan
sampai kemudian ada Nabi Isa ya, Nabi Isa itu dijuluki Kris ya karena jiwanya itu jernih ya. Kalau tadi orang-orang Yunani kuno mengatakan kalau daun tertutupi oleh balok-balok es, karena saking jernihnya mereka mengatakan daun itu mengkristal. Ya, daun itu mengkristal karena bisa masih tampak terlihat jelas dari atas ya atau dari permukaan balok-balok es. Kemudian Nabi Isa pun seperti itu disebut kris ya karena saking beningnya jiwanya ya, bening jiwanya, bening perilakunya dan seterusnya gitu. Jadi mereka sematkan kristal itu tidak hanya di benda tapi juga di orang ya dengan sebutan seperti itu. Kemudian pengertian ini berlanjut ya karena orang-orang modern sudah mulai bermunculan, kristal itu spesifik untuk perhiasan ya yang dia bisa tembus pandang, bisa memantulkan cahaya. Ya seperti batu rubi, kemudian berlian, itu masuk kategori perhiasan-perhiasan kristal. Jadi pada abad ini ya sekitar ya mungkin 500 atau 300 setelah Masehi, pengertian kristal itu spesifik untuk perhiasan. Ya, spesifik untuk perhiasan. Kemudian sampai akhirnya ada penemuan dari Rongsen ya, yang akhirnya menjadi titik tolak ditemukannya X-ray ya, X-ray diffraction. Jadi X-ray itu sinar X, yang sinar X ini ketika mengenai suatu permukaan material, dia bisa memberikan diffract ya. Diffract itu semacam gambaran keteraturan ya yang berasal dari pantulan sinar X yang mengenai permukaan benda kemudian didifraksikan menjadi suatu berkas ya, suatu berkas cahaya. Dan kemudian pengertian kristal berubah total ya. Pengertian kristal berubah total. Jadi kristal itu sejak penemuan sinar X itu diberikan definisi yang lebih spesifik yaitu material padat ya yang dia teratur. Teratur dari apanya ya? Teratur di unit sel terkecilnya. Unit sel ini dibentuk oleh atom. Jadi bukan dalam bentuk makroskopis lagi, tapi keteraturan unit sel, keteraturan ukuran terkecil dari satu unit atom. Ya, keteraturan ini mempunyai syarat yaitu harus berulang. Ya, harus berulang. Jadi misalkan ada ada unit sel atom terkecil misalkan NaCl membentuk segi 4, Na 2 kali, Cl 2 kali membentuk segi 4. Kalau dia hanya berulang di sebelah kanannya saja satu segi 4 yang sama NaCl, maka tidak disebut kristal, belum. Tapi kalau dia berulang ke kanan sampai 1000 segi 4, ke atas sampai 1000 segi 4, ke kiri sampai 1000 segi 4, ke bawah sampai 1000 segi 4 berulang. Jadi ukurannya sama, atom penyusunnya sama, jarak antar atomnya sama, ya, dan berulang dalam periodik yang sangat panjang, maka baru disebut kristal. Ya. Jadi sifat kristal di sini yang pertama tadi ada di permukaan datar, maksudnya permukaan zat padat ya. Zat padat itu kan serusak-rusaknya zat padat pasti ada bagian datarnya. Kemudian sudut antar kisinya sama atau tetap ya. Kemudian ukuran relatif kisinya tertentu. Sudut antar kisi ini maksudnya seperti tadi yang saya jelaskan, misalkan ada segi 4 isinya atom Na dan atom Cl ya. Antara atom Na dan Cl membentuk sudut 90 ya, sudut 90 artinya membentuk segi 4 sempurna. Nah, segi 4 sempurna ini berulang ya. Ketika kita menemukan segi 4 ke 1000 yang berisi atom Na dan Cl, maka atom yang ke 1000 itu, NaCl tadi unit sel yang ke 1000 itu memiliki sudut yang sama 90 antara Na dengan Cl, tidak berubah. Kalau ada yang berubah, misalkan sebelah kanannya ada segi 4 nih, tapi sudutnya
70 misalkan segi 4 atau sudutnya 89, sekian, jadi agak miring sedikit, maka tidak masuk dalam pengertian kristal. Ya, kemudian ukuran relatif kisinya tertentu, artinya antar atom itu memiliki jarak antar atom yang baku, ya, yang tertentu, yang tidak berubah-ubah. Ini contohnya, ya, jadi ini kristal SiO2 disebut kristalin, ya, karena SiO2 memiliki sifat kristal yang disebut kristalin. Kemudian yang ini SiO2 yang non kristalin. Yang kristalin ini kuarsa, ya, biasanya, atau yang Anda lihat di jendela-jendela di daerah Eropa itu kebanyakan SiO2 yang kristalin, ya, kaca-kaca yang bening. Kalau yang non kristalin ini ada di pasir, ya, ada juga yang bentuk SiO2 padatan. Ya, kita lihat di sini struktur kristal SiO2, ya, dia terdiri dari Si, ya, kemudian satu Si, kemudian tetangga kanan kirinya O2. Ya, satu Si, tetangga kanan kirinya SO2. SiO2 ini kemudian membentuk satu unit sel. Mana satu unit selnya? Satu unit selnya itu ini yang membentuk suatu bentuk dua dimensi. Bentuk dua dimensinya kalau kita lihat di sini oksigen, kemudian silika, kemudian oksigen lagi, silika lagi, oksigen lagi, silika lagi, oksigen lagi, silika lagi, membentuk segi 6. Jadi segi 6 ini satu unit sel. Kemudian kita lihat jaraknya antara Si dengan oksigen, misalkan di sini kita umpamakan ya 1 nano, di sini juga 1 nano, di sini juga 1 nano, 1 nano, 1 nano, 1 nano, sehingga sisi segi 6 ini, ya, sama semua. Kalau sisi yang atas ini 2 nano, sisi yang kanan juga 2 nano, samping kiri bawah juga seperti itu, membentuk segi 6 sempurna sama sisi. Ya, segi 6 sempurna sama sisi. Tapi ini belum disebut kristalin kalau tidak berulang. Jadi perlu unit sel tambahan. Kita lihat unit sel samping kanan atas sama persis, samping kanan bawah juga sama persis. Dan ini terus berulang. Ke kanan dia berulang sampai sekian N, ya, biasanya diberikan batasan 1000, ya, 1000 unit sel. Ke kanan dia 1000 unit sel berbentuk segi 6. Ke kiri juga seperti itu, ke bawah juga seperti itu, ke atas juga seperti itu, terus, ya. Karena itu disebut kristal SiO2 atau SiO2 kristalin. Paham, ya? Begitu juga dengan sudutnya. Sudut misalkan ini ada Si, ada oksigen, ada Si, ya. Kalau segi 6 berarti 360 bagi 6, ya, berarti 60 derajat. Sudut yang di sini antara SiO dan Si yang sebelah kiri dengan sudut depannya SiO-Si sama 60 derajat, tidak berubah. Begitu juga dengan unit sel di sampingnya, tidak berubah, sama. Sudut-sudut yang ada di setiap pojokan 60 derajat. Ya. Sekarang kita bandingkan dengan non kristalin, ya. Kita lihat di sini. Yang pertama satu unit sel, ya. Memang ada urutan antara oksigen, silika, tapi kita lihat, ya, kita lihat di sini jarak antar atomnya sudah berbeda, ya, jarak antar atomnya sudah berbeda, sehingga di sini ada yang agak bengkong gitu, ya, bengkok. Kemudian sudutnya juga berbeda, ada yang 60, ya, ada yang lebih dari 60, gitu. Kemudian satu unit sel kalau ini kan teratur membentuk segi 6, ini tidak teratur, ini membentuk segi apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Membentuk 7 sisi. Ada yang membentuk 7 sisi, ada yang membentuk 5 sisi, ada yang membentuk sampai lebih dari 7 sisi. Ya. Artinya dia tidak berulang secara periodik panjang. Ya, berulangnya dia hanya di sini. Oksigen, silika, oksigen. Ya. Silika, oksigen terus. Tapi tidak ada suatu unit sel yang berulang dalam periodik panjang, kemudian juga tidak ada sudut yang sama, ya, dari satu unit sel saja sudutnya sudah berbeda, sehingga disebut non kristalin. Nah, SiO2 non kristalin atau kita
lebih akrab menyebutnya dengan SiO2 amorf. Ya, amorf itu versusnya kristal. Jadi kalau teratur itu kristal, kalau tidak teratur itu amorf. Ya. Kemudian ada lagi yang perlu saya tekankan bahwa nanti di pembahasan pertemuan kedua, kristalin itu ada yang memiliki sifat non-kristal. Ya, begitu juga non-kristalin atau amorf punya sifat kristal. Kenapa disebut kristalin? Ini karena dominasi. Ya, kalau dominan kristalin ya disebut kristal SiO2. Kalau dominan amorf, dominan yang tidak teratur, berarti disebut amorf atau non-kristalin. Jenis ikatan yang terjadi ya secara umum ada 5, yaitu ionik, kovalen, logam, van der Waals, dan hidrogen. Ya. Kalau kristal ionik itu terbentuk dari unsur yang memiliki keelektronegativan tinggi dan keelektropositifan tinggi. Jadi ciri kristal ini konfigurasinya tertutup atau sudah mencapai 8. Ya. Kemudian memiliki tingkat kesimetrisan yang cukup tinggi. Sedangkan yang kovalen ini tersusun dari atom-atom atau unsur-unsur yang keelektronegatifannya dekat. Ya, jadi selisih keelektronegatifannya tidak terlalu tinggi karena hampir sama nilai keelektronegatifannya. Sedangkan kristal logam ya, ini berbeda sedikit karena ini terbentuk biasanya sangat rapat ya densitasnya karena bilangan koordinasinya juga tinggi 8 hingga 12. Kemudian rata-rata memang mengandung muatan positif ya dalam awan elektron yang terbentuk ya, akibat elektron bebas dari logam penyusunnya. Jadi misalkan logam penyusunnya Fe ya. Fe ini nanti punya awan elektron ya, punya muatan positif dan punya awan elektron atau disebut lautan elektron, lautan elektron. Karena dia punya lautan elektron inilah kristal-kristal dari yang memiliki ikatan logam ya, kristal-kristal yang memiliki ikatan logam biasanya konduktivitas termal maupun konduktivitas elektriknya cukup tinggi. Ya, kenapa konduktif? Ya, konduktif itu bisa menyalurkan ya, bisa menyalurkan. Jadi kalau panas berarti dia bisa menyalurkan panas. Konduktivitas listrik berarti dia bisa menyalurkan listrik. Kenapa bisa memiliki konduktivitas yang cukup tinggi? Karena peran awan elektronnya. Ya, peran awan elektronnya itu cukup tinggi. Ya, lautan elektronnya itu cukup tinggi karena elektron ini bisa sebagai pembawa, ya, bisa sebagai pembawa panas ya menuju satu titik ke titik yang lain. Bisa juga dia mengalirkan elektron, ya, mengalirkan elektron dari satu sumber elektron yaitu sumber listrik ke penerima listrik. Karena itu logam-logam yang punya ikatan logam ya atau kristal yang punya ikatan logam memang lebih banyak digunakan untuk peralatan yang membutuhkan konduktivitas dan membutuhkan tingkat penyaluran listrik yang tinggi, biasanya untuk alat-alat listrik. Ini sudah ya tadi ya, jadi elektron yang dimiliki logam ada yang digunakan untuk berpasangan, ada pula untuk elektron bebas ya. Nah, kristal ini nanti diikat ya oleh gaya elektrostatik antar kation dan elektron bebas dalam awan elektron ya. Kemudian karena bergerak ke sana kemari ya, akhirnya memiliki potensi yang cukup tinggi ya, untuk menyalurkan panas dan menyalurkan listrik. Kemudian ini beberapa sifat penting dari gizi kristal ya. Kalau tipe ikatannya itu ionik, maka partikel yang berperan itu ion-ion ya, karakternya itu dia rapuh ya, tapi dia isolasi, sangat isolator ya, tidak terlalu mudah untuk menyalurkan listrik. Kemudian titik lelehnya cukup tinggi, misalkan garam ya, garam NaCl ini kan isolator ya, dia sangat isolator, meskipun nanti kalau sudah dilarutkan dia gampang menjadi
konduktor. Tapi kalau dia berbentuk kristal, kalau Anda lihat mungkin beberapa referensi NaCl yang benar-benar kristal, ya, kristal ionik itu bentuknya seperti segi kubus bening, ya, kubus bening, ya, kubus bening yang sangat isolatif. Kemudian kalau kovalen, partikel-partikel yang berperan itu atom. Ini beda ya, kalau tadi ion berarti dia sudah punya muatan, kalau ini atom tidak bermuatan. Ya, karakternya biasanya dia itu sangat padat, ya, padat sekali, tidak rapuh ya, tidak kosong, tidak brittle ya. Kemudian dia punya titik leleh yang cukup tinggi, ya, dan dia tidak konduktif. Seperti misalkan berlian, ya, silika karbida. Kemudian kalau yang logam, ya, ini ion positifnya berada di lautan elektron atau awan elektron, sehingga konduktivitasnya cukup tinggi. Contohnya natrium, ya, emas, ya, itu konduktivitasnya cukup tinggi. Nah, interaksi yang keempat selain 3 interaksi utama itu adalah interaksi dipol-dipol. Ya, interaksi dipol-dipol itu berasal dari ini molekul yang berikatan kovalen, ya, atom yang elektronegatif biasanya menarik elektron dengan kekuatan yang tidak sama. Hal ini menyebabkan ujung molekul memiliki muatan yang berbeda. Ya, ada yang parsial positif, ada yang parsial negatif. Jadi atom itu kan punya elektron. Ya, atom itu punya elektron yang seperti kita gambarkan ada orbitalnya. Ya, misalkan natrium misalkan punya 11 elektron. Ada yang di orbital pertama, ada yang di orbital kedua, ada yang di orbital ketiga, gitu ya. Ketika natrium ini nanti berinteraksi misalkan dengan Cl-, misalkan nanti ada pembentukan dipol atau kutub. Jadi elektron-elektron itu yang seolah-olah menyebar di seluruh orbital itu nanti akan cenderung di salah satu kutub karena sudah didekati oleh Cl-, sehingga kita menyebutnya nanti kutub negatif, kutub positif. Ya, ada parsial positif, ada parsial negatif. Ya. Antar molekul yang memiliki muatan parsial ini dapat berinteraksi seperti tadi yang saya katakan. Jadi Na+ dengan Cl-, ya, nanti membentuk interaksi tertentu dan membentuk dipol. Jadi dipolnya Cl- ya berdekatan dengan dipolnya Na+. Nah, bentuk interaksi dipol-dipol. Bisa juga satu atom itu tidak punya dipol tapi nanti terinduksi, ya, namanya gaya disperse London, ya. Jadi kalau yang pertama tadi kan memang masing-masing sudah punya dipol, ya. Elektronnya sudah mengutup di salah satu sisi, ya, sehingga kalau sisi kutub masing-masing kutub ini berinteraksi, ya, dengan atom yang berbeda akan menghasilkan interaksi dipol-dipol. Tapi ada kalanya suatu atom itu dia tidak memiliki dipol, ya, tidak memiliki dipol. Tapi karena ada dipol tetangga ini menginduksi, mempengaruhi, ya. Jadi pada detik-detik tertentu akhirnya dia punya dipol, ya, namanya dipol yang tidak permanen, ya. Ketika dipol tidak permanen ini berinteraksi dengan dipol permanen namanya gaya disperse London. Kenapa disebut disperse? Karena ada kalanya kalau kekuatan induksi dari atom tetangga itu sudah hilang, ya, maka interaksi di disperse London akan hilang juga. Karena itu ini disebut gaya paling lemah dibandingkan dipol-dipol. Kalau dipol-dipol kan memang masing-masing atom atau masing-masing unsur sudah punya kutub, ya, sudah punya kutub secara mandiri, ya. Masing-masing kutub berinteraksi dengan kutub atom lain, akhirnya terbentuk interaksi dipol-dipol. Ya, jadi interaksinya lebih lama, lebih kuat. Kalau yang ini enggak. Kalau yang ini ada kalanya induksi itu berhasil sehingga suatu atom yang tidak punya dipol akhirnya memiliki dipol tidak permanen. Ya, dipol tidak permanen berinteraksi dengan dipol permanen menghasilkan gaya disperse. Tapi ada kalanya dipol yang mencoba menginduksi itu tidak berhasil, mungkin karena jarak antara atomnya jadi lebih panjang dan seterusnya. Akhirnya gaya disperse Londonnya hilang. Ya, karena itu gaya ini disebut gaya yang paling lemah di antara seluruh gaya-gaya yang terjadi pada satu kristal.
Kemudian kalau yang terakhir ini ikatan hidrogen, ya seperti kita ketahui, ikatan ini hampir sama dengan interaksi dipol-dipol, hanya atom yang berinteraksi itu sangat elektronegatif, sehingga muatan parsialnya lebih kuat. Sehingga nanti ikatan antar molekulnya lebih kuat dibandingkan ikatan antar molekul yang lain. Ya. Dan ikatan hidrogen ini spesifik untuk atom hidrogen yang berinteraksi dengan atom yang sangat elektronegatif, yaitu F, O, dan N. Jadi oksigen, nitrogen, fluor itu ketika berinteraksi dengan hidrogen akan memiliki interaksi yang cukup kuat, ya, karena satu sangat elektronegatif, satunya sangat elektropositif. Ya. Nah, kemudian ini saya kembali ke definisi kristal tadi, ya. Jadi ini penggambaran, ya, penggambaran yang bagian A, B, C, D ini unit sel 2 dimensi, namun yang C ini perpanjangan 2 kali dari A, B, dan D. Yang C ini, ya, A, B, dan C. Jadi kalau ini itu satu unit sel semua, ya. Tapi kalau yang C itu perpanjangan dari A, B, dan D. Ya, kalau yang D berarti yang di sini. Kalau yang C berarti yang di sini. Ya, nanti ada lagi satunya. Kemudian yang B juga seperti itu. Jadi ini kalau dibalik kan sama dengan segi 4. Ya, jadi ada perulangan. Ini yang disebut perulangan. Jadi kalau yang di bawah ini tidak bisa disebut satu unit sel karena dia sebenarnya sudah 2 unit sel. Ya, gambarnya saja ini disebut garis yang panjang. Nah, kristal-kristal yang sudah kita pelajari tadi, untuk memudahkan identifikasi, Bravais, ya, salah satu ahli dalam bidang kristal, itu mengklasifikasikan kristal dalam sistem kristal. Ya, sistem kristal yang utama dari Bravais itu ada 7, yaitu kubus, tetragonal, ortorombik, monoklinik, triklinik, heksagonal, dan trigonal yang rombohedral. Ya, ini sistem kristal utama. Sistem kristal utama. Selain sistem kristal utama, ada juga tipe kisi. Ya, tipe kisi. Apa itu tipe kisi? Seperti yang saya gambarkan tadi, ini kan membentuk satu kisi tertentu, ya. Kalau misalkan kubus, bagian sisinya itu namanya kisi. Ya. Dan kisi ini punya tipe. Tipe utamanya ada 4, yaitu P primitif, ya. Kemudian I body center, ya. F face center, kemudian C face center ortorombik. Ya. P sekarang, apa itu primitif? Primitif ini cirinya, ya, di setiap sudut, ya, jumlah atomnya 1. Jadi satu gambaran ruang, ya, satu gambaran ruang itu nanti punya atom, ya, punya satu atom di tiap pojoknya, dan kalau dijumlah nanti jumlahnya 1. Ya, jumlahnya 1. Jadi gampangannya kalau primitif itu suatu ruang, misalkan kubus, ya, di mana atom itu ada di setiap pojoknya. Jadi kalau kubus itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 8, ya. 8 titik sudut berarti ada 8 atom yang menyusun. Itu primitif. Kalau body center, ya, ini ada atom yang terletak di setiap sudut dan satunya nanti ada di tengah. Jadi seperti bola dimasukkan ke dalam kardus berbentuk kubus. Satu bola ada di tengah, kemudian nanti sisanya ada di pojok-pojok. Ya, dan nanti jumlah totalnya dalam satu unit sel itu adalah 2 atom. Kemudian yang F atau face center, ya, ini jumlah atomnya, ya, pertama dia ada di tiap sisi. Ya, atom penyusunnya ada di tiap sisi. Ya, setiap sisi
muka, ya setiap muka maksudnya di setiap muka nanti ada atom, kemudian di setiap sudut juga ada atom. Jumlah totalnya nanti 3. Sedangkan yang C, face center orthorhombic, ya, ini atom-atomnya ada di setiap sudut dan 1 di tengah di bagian muka, ya. 1 di tengah di bagian muka. Nanti jumlah totalnya ada 4. Nah, ini mungkin nanti bisa kita gambarkan dengan menggunakan kubus 3 dimensi, ya. Nanti saya lanjutkan dulu yang ini. Indeks Miller. Jadi setelah ini tadi Bravais, ya, sistem kristalnya ada 7, kemudian sistem kisinya, ya, ada seperti ini, ada primitif. Jadi kalau kubus itu bisa kisinya berbentuk primitif, bisa juga body center, bisa juga base center. Tapi kalau tetragonal itu hanya primitif dan body center. Kalau orthorhombic itu bisa semuanya. Kemudian triklinik, heksagonal, dan trigonal hanya primitif saja. Nah, total dari sistem kisi Bravais ini kalau di total ada 14. Ya, ada 14. Di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi totalnya 14. Jadi nanti penyebutannya kubus primitif. Kubus body center, kubus face center. Kemudian untuk memudahkan kembali ada yang namanya indeks Miller. Nah, indeks Miller itu untuk mengidentifikasi bidang dalam suatu kristal. Ya, bidang dalam suatu kristal menggunakan sistem X, Y, dan Z. Jadi nanti tiap bidang pada suatu padatan itu diberi nama. Namanya disebut indeks Miller atau disebut dengan HKL. Ya. Jadi indeks Miller secara umum itu simbol yang membagi satuan panjang yang harus diukur. Ya, tadi saya mengatakan kristal itu terbentuk dari satu unit sel yang tiap jarak antar atomnya itu sama. Jarak antar atom inilah yang disebut dengan satuan panjang atau unit cell parameter. Ya. Nanti cara memberi simbol, ya, menurut Miller, H itu berhubungan dengan sumbu A atau X, K itu dengan sumbu B atau Y, dan L dengan sumbu C. Untuk menentukan letak atau kedudukan satu bidang, perlu diperhitungkan ke simbol Weiss, ya. Simbol Weiss itu harga resiprok atau harga kebalikannya. Misalkan ada suatu kubus, ya, ada suatu persegi kubus balok lah, balok, ya, punya jarak antar atom yang di sumbu X itu 6, di sumbu Y itu 2, di sumbu Z misalkan 3. Maka indeks Miller-nya, ya, itu harus menggunakan sistem Weiss, di mana tinggal dibagi saja. Jadi 1/6, ya, 1/2, dan 1/3. Seperti itu. Ini contohnya. Ya. Jadi kalau yang di sini bidang yang diarsir pertama, ya, bidang yang diarsir pertama ini punya panjang 1 unit sel, ya, 1 unit sel berarti 1 jumlah panjang di X 1. Tapi kita lihat X, Y, Z ini, ya, bidang ini ditembus oleh sumbu apa? Kalau ditembus oleh sumbu X, enggak, ya, yang bidang ini, ya. Ditembus oleh sumbu X 1. Apakah ditembus oleh Y dan Z? Tidak. Ya, karena hanya ditembus oleh satu sumbu, dan satu sumbu ini nilainya 1, maka ini diberi indeks 1, 0, 0. 1 karena ditembus oleh satu satuan sumbu X, ya, di sini. Y-nya 0, ya, karena tidak menembus ini ke atas. Z-nya juga 0. Ya, yang benar-benar tertembus adalah X. Sehingga bidang ini memiliki nama indeks Miller 1, 0, 0.
Begitu juga dengan yang lain, nanti Anda bisa berlatih untuk menentukan indeks Miller. Nah, ini contoh yang berikutnya. Jadi yang pertama itu unit cell dari 7 sistem kristal. Jadi ini satu kristal, ini satu unit, terbentuk oleh atom-atom. Ya, misalkan ini atom primitif berarti ada 8 atom, tapi satu unit sel ini hanya terbentuk oleh satu atom kalau dijumlahkan. Kenapa satu atom? Karena sebenarnya atom yang masuk ke dalam itu hanya 1/8, yang lainnya ada di luar. Ya, jadi yang membentuk satu unit sel itu hanya 1/8 dari atom yang masuk ke dalam kubus ini. 1/8 kalau kita kalikan 8, maka hasilnya 1. Itu kalau primitif. Kalau bentuknya body center, berarti di dalam ada 1. Ya, di dalam ada 1, kemudian di pojok-pojok ada 8. Pojoknya 1/8 kali 8, berarti 1, ditambahkan 1 yang masuk ke dalam kubus, berarti jumlahnya 2. Ini kalau satu unit sel. Bagaimana disebut berulang ini? Kalau di sumbu X, dia berulang. Misalkan berulangnya 4. Ya. Kemudian tidak cukup di sumbu X, di sumbu Y, nanti dia juga berulang. Ke kanan berulang 4, ke atas berulang 4. Ya. Di sumbu X berulang, sumbu Y berulang. Tidak hanya sumbu Y, tapi dia juga berulang di sumbu Z. Jadi ke atas, ini misalkan yang asli ya, dia berulang ke kanan, dia juga berulang ke atas, dia juga berulang ke kiri, membentuk makro dimensi. Ya. Kalau dia berulang terus-menerus seperti ini, maka baru disebut kristal. Nah, 7 kelas kristal yang saya jelaskan tadi, ada 7 sistem kristal yang utama, yaitu kubus, ya, dengan syarat sisinya ya atau A-nya itu sama. Jadi sisi X, sisi Y, sisi Z semuanya sama. Dan sudutnya di semua bentuk bagian sudut sama, yaitu 90. Ini baru disebut kubus. Kalau dia berbeda, misalkan di sini panjangnya beda, jadi ada sisi A, ya, ada sisi B, ada sisi C, ya, di mana B dan C itu beda, tapi sudutnya semuanya sama 90, maka disebut ortorombik. Atau kalau kita lebih suka menyebutnya balok ya, balok. Ya, karena sudutnya sisinya berbeda semua. Kemudian balok nanti agak mirip dengan monoklinik. Sini perhatikan. Jadi A, B dan C-nya kan sama ya, tidak sama. Kemudian ada sudut yang sama 90-90, tapi sudut yang atas tidak sama dengan 90. Ya, bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil. Jadi tidak sepenuhnya balok sempurna, tapi balok yang agak membesar atau balok yang agak doyong gitu ya, agak bengkong. Ya. Kemudian monoklinik ini memang hampir sama ya dengan ortorombik. Kemudian yang ini rombohedral, ya rombohedral itu di mana A nanti sama dengan B, sama dengan C, hanya saja sudutnya tidak sama. Ya, sudutnya tidak sama dengan 90. Ya, tidak sama dengan 90. Jadi di sini misalkan sudutnya alfa, nanti B sama dengan alfa, nanti gamma sama dengan alfa. Sudutnya sama tapi tidak sama dengan 90. Yang kubus utama kadang-kadang mirip dengan tetragonal, ya, kadang-kadang mirip dengan tetragonal. Ya, yang membedakan A dengan B sisinya sama, tapi C sisinya tidak sama dengan AB. Sudutnya semuanya sama. Ya. Kalau kita perhatikan ini ya seperti balok juga ya, cuma balok yang alasnya itu sama sisi, tapi tingginya tidak sama. Sedangkan triklinik hasil modifikasi dari balok dan tetragonal, di mana sisinya tidak sama semua, tapi sudutnya juga tidak sama semua. Jadi sudut dan sisi semuanya tidak sama, itu triklinik. Nah, sekarang kita bicara sistem kristal close packing. Tadi sebenarnya sudah saya bahas sedikit ya. Jadi struktur kristal itu secara umum bagi 3, yaitu face center, body center, dan hexagonal close pack. Ya.
Ini kita bicara di kubus dulu karena yang paling gampang untuk kita bayangkan itu kubus. Ya, seperti ini, kubus. Ya. Sistem yang pertama, kita tidak bicara yang primitif karena primitif itu sudah cetol, sudah jelas bahwa atom-atomnya pasti ada di pojok-pojok semua, ya, dan lebih gampang dibayangkan. Jadi kenapa tadi dikatakan primitif itu di pojok-pojoknya nanti jumlah total atom penyusun itu satu, karena ini tadi di pojok ini yang menyusun kubus ini itu hanya 1/8 ini aja. Yang ini enggak, ini dianggap di luar kubus atau di luar unit cell. Hanya ini 1/8, di pojok ini juga 1/8, di pojok ini juga 1/8, 1/8 ya. 1/8 semua dikali 8. Berarti itu totalnya hanya satu atom yang menyusun satu unit sel kubus. Lebih gampang ya, lebih gampang. Sekarang kita masuk ke body center. Ya, body center itu punya atom pusat dan sebuah atom di setiap sudut kubus. Jadi di dalam ini digambarkan kecil ya, biar gampang. Di dalam sudah ada satu utuh, satu atom, ya. Di luarnya ada 1/8 atom di tiap-tiap pojoknya. Jadi total penyusun kubus body center adalah 2 atom. Ya, adalah 2 atom. Jadi satu unit sel body center kubik ya terbentuk oleh 2 atom, yaitu satu atom di tengah dan 1/8 atom di setiap sudutnya. Sehingga nanti hubungan panjang sisi kristalnya ya antara A di sini A dengan R jari-jari atomnya itu adalah 4R akar 3. Nanti tugas Anda untuk mencari bagaimana bisa muncul hubungan A sama dengan 4R per akar 3 antara unit sel A, unit sel parameter A atau sisi kubus A dengan jari-jari masing-masing atom. Ya, sementara kita ketahui dulu bahwa hubungan antara A dengan R dalam BCC adalah 4R akar 3. Kemudian yang kedua phase center. Ya, phase center ini ada atom ya di pusat semua sisi. Ini ada selain 8 sisi. Kalau 8 sisi sudah kita pahami ya, berarti nanti ada 1/8 kali 8. Selain itu ada satu atom yang menghiasi setiap sisi. Sisinya kan ada 6. Ya. Tapi yang masuk ke dalam kubus, dalam satu unit sel kubus itu hanya setengahnya. Jadi kayak semangka itu dibelah jadi 2, yang ada di dalam kubus hanya separuh yang di dalam. Ya, jadi menghitungnya nanti setengah dikali 6. Seperti ini, 6 kali setengah. 8 kali 1/8 berarti 1, 6 kali setengah berarti 3. Jadi jumlah total atom penyusun phase center kubik adalah 4 atom. Ya. Nanti hubungan antara unit sel dengan jari-jari atomnya adalah A sama dengan 2R akar 2. Tugas Anda nanti mencari kenapa dalam phase center hubungan A dengan R adalah A sama dengan 2R akar 2. Anda gambarkan bentuk 2 dimensinya, kubus seperti ini, kemudian Anda cari caranya, sehingga menghasilkan A sama dengan 2R akar 2. Yang terakhir adalah hexagonal prospect, ya. Jadi karena ini heksagonal berarti memang atom-atom yang terbentuk dasar atas bawahnya heksa ya, atau 6 atom ya, kemudian membentuk suatu ruang tertentu. HCP atau hexagonal prospect ini punya 6 atom ya, punya 6 atom. Yang pertama itu berasal dari 12 atom yang di pojok. Jadi kalau yang ini pojok atas ini kan ada 6, pojok bawah ada 6 ya. Pojok atas 6, pojok bawah 6 ada 12. Ya, ada 12, tapi karena dia masuk ke dalam HCP ini hanya 1/6-nya ya. Yang masuk ke dalam benar-benar 1/6 ini, maka 1/6 dikali 12 sama dengan 2. Ditambahkan dengan atom atas dan atom yang bawah. Ya, ini separuh atas, separuh bawah. Berarti 2 kali setengah. Ditambahkan
3 atom yang masuk semuanya tapi berada di tengah. Ya, ini ada 3 atom, masuk separuhnya di tengah. Jadi setengah kali 3. Jadi kalau di total berapa tadi? 2 yang di atas, ya, tiap pojok, kemudian yang 2 di atas dan di bawah, ya. Kemudian yang terakhir dari 3 ini. Jumlah atomnya berarti 3, 4, 5, 6. Pas ya. 3 dari yang di tengah, 1 dari atas dan bawah, berarti 4. Kemudian 2 dari setiap pojok, berarti ada 6. 6 atom penyusun HCP. Ini jenis-jenis packing pada logam ya. Kalau di sistem periodik unsur Anda sudah bisa menemukan kalau litium, natrium, kalium, rubidium, cesium itu pasti bentuknya kristal kubus ya. Kayak BCC, body center. Kemudian kalau yang berilium, magnesium, kalsium itu lebih banyak ke HCP ya. Dan seterusnya Anda nanti bisa mencari caranya dan mencari contoh-contohnya di jurnal. Ini daftar pustaka yang Bu Ulfa pakai. Nah, sebelum masuk ke sana, Bu Ulfa mau menunjukkan salah satu ini jurnal yang membahas tentang amorphos, ya amorph, transformasi amorph ke kristalin. Ini diterima atau accepted manuskripnya tanggal 29 Juni ya 2018 kemarin di jurnal Microporous Mesoporous Material. Ya, kita coba lihat di ini highlight-nya. Ini di abstraknya saja kita coba pelajari. Jadi penulis ini meneliti transformasi dari mikroporus atau mikropori ya, dari silika amorf yang tadi kita bahas, silika non kristalin tadi, jadi bentuknya membran silika amorf menuju atau menjadi silikalit atau zeolit yang punya kekristalan lebih tinggi. Dia mempelajari secara in situ ya, proses kristalisasinya. Kemudian dia juga mempelajari efek sintesis parameternya. Jadi parameter sintesis yang dia pelajari itu antara lain tipe dan konsentrasi sumber silika, kemudian waktu kristalisasi, dan suhu. Jadi suhu, waktu kristalisasi, sumber silika, dan konsentrasinya. Terhadap apa? Terhadap morfologi atau bentuk permukaan dari silikalit. Jadi silikalit ini bentuk kristalinnya. Bentuk kristalinnya. Kemudian penulisnya juga mengoptimasi parameter itu ya untuk mengarahkan proses kristalisasi sehingga memiliki arah ke B. Ya, arah ke B itu berarti Y ya, arah ke Y. Jadi ke arah tertentu, tidak ke semua arah. Kan ada arah X, Y, Z atau ada arah A, B, C. Dia mengarahkan ke arah B atau kita sebut arah Y ya. Jadi dia mengarahkan ke atas gitu ya, ke atas. Sehingga nanti kristalnya berbentuk panjang-panjang. Dia juga menggunakan monomer sumber silika ya. Ya, monomer sumber silika. Kalau dia menggunakan sumber silika berbentuk monomer, kinetika hidrolisisnya nanti lambat. Untuk membentuk koloid itu lambat. Sehingga akhirnya kristal zeolit yang terbentuk ya, itu membentuk inti kristalnya itu lebih homogen ya, nukleasinya atau pembentukan intinya lebih homogen. Akhirnya terbentuklah permukaan dengan
arah yang random. Ini yang dia temukan ya. Jadi kalau dia pakai silika, sumber silika yang monomer, bukan polimer. Monomer itu berarti hanya terdiri dari satu rantai ya, satu rantai. Itu proses nukleasi atau proses pembentukan inti ya, itu lebih lambat ya. Karena lebih lambat ya, pembentukan kristalnya nanti mungkin melambat ya, melambat nggak cepat gitu. Mungkin karena mungkin nanti permukaannya random arahnya, jadi arahnya X, Y, Z semuanya terbentuk. Ya, akhirnya dia mengoptimasi waktu kristalisasi dan suhu kristalisasi agar orientasi itu di satu sumbu saja, tidak di banyak sumbu. Itu yang ada ya di bagian abstrak. Kemudian kita lihat hasil penelitiannya dia ya. Ini hasil penelitiannya dia. Pertama dia memberi nama ya. Dia memberi nama di bagian depan ini, nama sampelnya. Jadi sumber silikanya dia pakai Ludox dan Theos. Kalau Ludox ini bentuknya koloid, ya. Kalau Theos bentuknya monomer. Waktu kristalisasinya dia variasi antara 17 jam, 4 sampai 17 jam. Ketebalannya antara 200 hingga 8. Jadi dia menemukan ini, kalau pakai yang koloidal itu dengan kristalisasi yang panjang, nanti arah kristalnya random, jadi X, Y, Z. Tapi kalau pakai monomer dengan waktu kristalisasi yang pendek, ya 4 jam, dia menemukan nanti kristalnya ada di sumbu B. Tuh ya. Jadi bisa diarahkan bentuk amorf, bisa diarahkan ke satu sisi. Kemudian dia juga menganalisis elemen atau unsur yang membentuk, ya. Jadi unsur yang membentuk itu adalah silika, aluminium, dan oksigen. Ya, pada posisi A dan B ini atom yang mayoritas itu di silika. Tapi kalau posisi C dan D mayoritas adalah alumina. Ya, sedangkan semua ini posisi memiliki atom oksigen. Nah, ini yang dia coba gambarkan. Jadi dia coba mengoptimalkan arah 001 ke sini. Yang arah A dia tidak terlalu mengoptimalkan. Jadi dia berupaya yang ke sumbu A dan Z itu tetap, tapi yang di sumbu ini memanjang. Ya, memanjang ke arah C. Ini hasil SRD-nya dia, peneliti ini. Jadi SRD ini yang pertama, yang di A ini menggunakan monomer, yang B menggunakan koloid. Ya. Yang dia perhatikan waktu proses pembuatan, ini referensinya ya, atau material pembandingnya. Ya. Dia menggabungkan semua bahan pada suhu 170 selama 4 jam. Ya. Kalau yang pakai koloidal, orientasi atau arah terbentuknya kristal itu kemana-mana. Ini coba Anda lihat. Ya, kalau suatu material arah pembentukan intinya itu ke 3 arah, ya, biasanya dia cenderung amorf. Ini contoh SRD yang dimiliki oleh material amorf itu seperti ini. Hampir di setiap sudut dia memberikan intensitas. Ya, memberikan intensitas, dan rata-rata intensitasnya rendah-rendah. Nah, jadi semakin di sini banyak puncak, itu artinya material kita material amorf.
ya, atau dominasi amofnya tinggi. Tapi kalau yang A ini yang menggunakan monomer, dia hanya beberapa saja, ya. Puncak pertama, puncak kedua, puncak ketiga, hampir sama dengan silika referensi. Artinya dia bisa diarahkan ke orientasi di salah satu sumbu dan kekristalannya lebih tinggi. Jadi ini amorf, ini kristal. Artinya transformasi dari silika amorf menuju silika kristalin berhasil. Yang awalnya masih berantakan seperti ini, ya, masih berantakan karena satu unit sel dengan satu unit sel yang lain itu berbeda, jarak antar atomnya berbeda, sehingga intensitasnya semua keluar. Kemudian diatur sama dia dengan memperhatikan suhu kristalisasi, waktu kristalisasi membentuk kristal yang lebih teratur. Ini bukti pertama, kemudian bukti kedua dari SEM, ya, ini dari SEM. Yang pertama itu yang monomer, yang kedua yang koloid. Ya, yang kedua yang koloid. Kita perhatikan yang pertama yang monomer, ya, kristal-kristalnya cenderung lebih besar, ya. Ya, cenderung lebih besar, sekitar 5 mikro, ya, 5 mikro, tidak tumpuk undung seperti ini. Ya, kalau yang B ini kan yang koloidal, ya. Ini kan tumpuk. Jadi satu kristal dengan kristal yang lain itu tumpuk. Kenapa? Masih dominasi amorf, ya. Masih campur baur. Kalau ini kan sudah tertata. Ya, sudah tertata satu dengan yang lain, sudah tertata, ukurannya juga lebih besar. Tuh. Kemudian bukti yang ketiga, nah ini cross sectional, jadi seperti Anda memotong semangka, kemudian memperhatikan kulit semangkanya, jadi cross section. Memperhatikannya dari sumbu X, misalkan dari atas, ya, dari potongan. Ini yang A itu menggunakan sumber silikanya teos, ya, tapi ya sumber silikanya teos, tapi satunya lagi pakai koloid, ya, pakai ludox tadi. Hasilnya berbeda, ya, hasilnya berbeda. Yang satu ini ke atas arahnya, ya, seperti yang dituju. Kalau pakai monomer itu dia ke atas orientasinya, atau ya arah pembentukannya. Kalau yang ini tidur, ya, ada yang tidur, ada yang miring, nggak teratur. Dia inginnya yang ini. Jadi terbentuk kristal yang sumbu Y-nya itu dominan, perkembangan inti itu ke sumbu Y. Jadi membentuk silika yang berbentuk batang-batang ke atas, bukan silika yang tidur seperti ini. Kemudian coba kita lihat hasil penelitian dia yang selanjutnya. Ini masih sama, ya. Kalau yang ini dia sudah pakai teos semua, yang pakai monomer. Hanya saja dia membandingkan lagi, antara perbandingan Si dengan air. Ya, perbandingan Si dengan air. Kalau yang A ini dia pakai Si1, airnya 94. Kalau yang B ini dia pakai Si1, airnya 130. Ya, hasilnya kalau sumber silika itu cair sekali, ya, kristal yang terbentuk lebih bagus. Ya, lebih bagus. Lebih tinggi. Tapi kalau sumber silika itu dibuat pekat, ya, kristalisasinya tidak terlalu tinggi dan terbentuk bidang baru. Ya, terbentuk bidang baru yang berbeda dengan referensi. Kemudian ini sama, ya, bentuk SEM dari yang tadi, ya. Cuma ini ketika disintesis pada waktu yang berbeda. 2 jam, 3 jam, 3,5 jam. Jadi kalau 2 jam bentuknya seperti ini, masih kecil. 3,5 jam,
Ya, kemudian kalau semakin lama, semakin panjang, ya, semakin panjang kristal-kristal yang terbentuk. Orientasinya juga masih di satu titik ya. Ini kan orientasinya masih di Y, ini juga di Y, cuma ini bentuknya lebih panjang, 4 jam. Dia lakukan 4 jam. Kemudian yang ini waktu kristalisasi ya menentukan. Jadi yang A itu 2 jam, ini 2 jam, 3 jam, 3,5 jam, 4 jam. Jadi semakin lama waktu kristalisasi, puncak-puncak kristal lebih ramping, artinya kristal yang terbentuk lebih bagus, ya, lebih bagus. Kalau yang melebar seperti ini kurang bagus. Jadi kalau yang ramping seperti ini sangat bagus, artinya jarak antar atomnya itu sudah lebih rigid, sudah lebih rapat, keteraturan antar satu unit sel dengan unit sel yang lain juga lebih baik. Kemudian yang terakhir ini dia juga memvariasi suhu, ya, suhu 130 sampai suhu 190. Coba kita perhatikan. Yang A yang pakai suhu rendah dia masih belum terbentuk. Ya, ini kotaknya belum terbentuk atau orientasinya belum terbentuk. Waktu suhunya dinaikkan sudah mulai terbentuk. Dinaikkan lagi, terbentuk lagi, dinaikkan lagi, terbentuk lagi, sampai suhu yang paling tinggi ini sudah terbentuk yang cukup bagus. Ya, sudah panjang-panjang dan teratur. Hanya saja kalau dilihat yang optimal, masih optimal yang E ya, yang ini paling bagus. Karena tidak terlalu tumpuk undung, satu kristal dengan kristal yang lain sudah sangat jelas. Kemudian yang terakhir kita coba lihat ini SRD dari suhu yang berbeda-beda, ya, suhu yang berbeda. Kalau suhunya rendah belum terbentuk puncak, semakin suhu tinggi sudah terbentuk puncak yang semakin tinggi, ya, puncaknya ini semakin tinggi, berarti semakin baik. Hanya saja pada suhu yang sangat tinggi, mulai suhu D, suhu 160 sampai 190, terbentuk puncak tambahan yang tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan, sehingga optimalisasi suhu ya bisa dioptimalkan di 150 atau 160, sehingga kristalnya bagus, puncaknya tajam, tapi tidak ada puncak tambahan yang tidak diinginkan. Sebaliknya di suhu yang paling tinggi malah terbentuk kerusakan ya, bentuk kerusakan karena banyak sekali puncak-puncak baru. Artinya orientasi tidak bisa di satu sumbu lagi, tapi di banyak sumbu, dan akhirnya malah menuju ke amorf atau tidak teratur. Artinya tidak terbentuk kristal yang teratur lagi karena saking tingginya suhu merusak sumber silika dan bahan-bahan kimia yang ada. Ini penggambaran cross seksionalnya sangat teratur ya, sangat bagus ini penelitiannya. Iya. Itu mungkin yang bisa Bu Ulfa jelaskan tentang penambah informasi bahwa sebenarnya material amorf dengan kristalin itu cukup menarik ya, baik dari segi teori, baik dari segi aplikasi ya, terutama ketika kita memperhatikan bahwa oh ternyata bisa ya kita mengubah bentuk amorf suatu material menjadi bentuk kristalin ya, dengan proses yang memperhatikan parameter-parameter sintesis. Nanti ada waktu bagi Anda ya untuk mempresentasikan satu jurnal per orang. Nanti akan saya bagi tugasnya sehingga pemahaman kita tentang kristal, tentang amorf dan material-material yang ada di dalamnya bisa lebih lengkap. Jadi mulai sekarang Anda bisa mulai mencoba mencari jurnal-jurnal yang isinya tentang material amorf, kristal, dan aplikasinya dalam kehidupan. Sehingga nanti kita bisa lebih paham, oh aplikasi material amorf, aplikasi material kristalin itu untuk ini, proses pembuatannya seperti ini, seperti itu. Itu ya yang bisa Bu Ulfa jelaskan. Semoga tadi saya sudah share screen ya, saya lupa. Kalau belum share screen nanti manuskripnya akan saya berikan.
Sementara itu yang bisa Bu Ulfa jelaskan, mohon maaf jika ada kekurangan, nanti filenya akan saya share, mohon maaf tadi saya lupa ngecek untuk share screen PDF atau tidak, tadi saya belum sempat untuk mengecek. Sekian yang bisa Bu Ulfa jelaskan, Bu Ulfa akhiri dulu, kita break sebelum kita nanti berdiskusi baik di GC maupun di Google Meet. Mohon maaf jika ada kekurangan, kita break sebentar, nanti kita lanjutkan diskusi. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.